Halo, nama gue Cuno. Ini kejadiannya udah lama banget, waktu gue kecil, waktu masih tinggal di rumah orang tua gue. Nah, dulu rumah orang tua gue tuh kita tinggal di asrama, di barak polisi, barak tentara gitu dulu. Nah, itu dulu ceritanya tuh malam-malam orang tua gue nyuruh pembantu gue sih sebenarnya, nyuruh pembantu gue untuk beli keperluan dapur dadakan gitulah ke warung yang ada dekat sekitar rumah gue. Cuma memang tempatnya agak jauh dari rumah bokap. Nah, yang disuruh sebenarnya pembantu gue. Cuma pembantu gue nih dulu gue anak satu-satunya, belum punya adik, jadi diasuh sama pembantu gue juga. Jadi gue deket banget sama pembantu gue. Pembantu gue tuh ngajak untuk belanja itu ke warung sana. Umur gue waktu itu sekitar 5 tahun ya, 5 tahun, karena waktu itu yang gue ingat banget gue masih TK. Gue masih TK, kelas 0 kecil lah dulu. Itu dari rumah bokap kita jalan, memang ini jalannya agak gelap ya, dulu kan lampu penerangan tuh belum banyak kayak sekarang kayak di sini. Dan warungnya itu tempatnya emang agak jauh sedikit sih kalau untuk jalan kaki waktu itu. Dan untuk ke warung itu kita harus ngelewatin ada bangunan, dia bukan rumah sih, bangunan itu bangunan kayu, bangunan zaman Belanda, kayunya keras itu kayak kayu jati gitu. Cuma emang udah sebagian ada yang keropos. Itu bekas gudang sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Jakarta dulu. Itu gudang itu. Nah, itu tembok-temboknya juga udah, karena udah lama nggak dipakai, nggak ditempatin, itu tembok-temboknya juga udah istilahnya sekarang bocel-bocel ya, udah retak-retak, udah ini kelihatan bataknya kayak gitu-gitu. Pintunya juga sebagian udah nggak ada, pintu jendela bangunan itu udah nggak ada. Jadi dalamnya juga kelihatan plong gitu dengan keadaan gelapnya gitu. Nah, itu gue sama pembantu gue udah lewat jalan pergi ke warung untuk beli keperluan yang diminta sama orang tua gue. Nah, sebelum kita ke warung itu memang ada tukang mie dok-dok ya, mie dok-dok gitu, nasi goreng dok-dok gitu. Itu dulu terkenal banget, itu yang jual namanya Bang Erik. Nah, dulu pas waktu gue jalan sama pembantu gue beli itu tukang nasi goreng itu, Bang Erik itu ada pas di jalan seberang rumah bangunan gudang itu lah. Nah, terus pulang dari warung, pembantu gue pengen beli mie rebus di mie dok-dok itu, di Bang Erik itu. Tapi sampai kita balik lagi dari warung ke tempat itu, Bang Eriknya nggak ada nih. Gerobaknya ada di tempat situ, emang masih ada gitu, tapi Bang Eriknya nggak ada. Tungguin, karena mungkin dia lagi nganter pesanan ke rumah yang ada di sekitar situ juga. Kita tungguin semenit, 2 menit, nggak ada juga, sampai 5 menit kita tungguin nggak ada juga. Gue iseng jalan ke, waktu itu karena masih kecil, membantu gue nungguin Bang Erik, gue iseng nyebrang tuh ke bangunan tua itu, niat-niat ngelongok-ngelongok gitu. Sebenarnya sih ya keadaannya gelap gitu ya, nggak ini ya. Sampai gue akhirnya nungguin lama, balik lagi ketemu sama pembantu gue juga, ini lama nih mas, kita pulang aja ya nggak ini. Nah, sebelum pulang selagi nunggu itu gue juga masih berharap Bang Eriknya datang ya, biar bisa beli mie gitu kan. Nah, selagi nunggu itu emang ada rasa-rasa, pas gue lagi deketin ke rumah itu, ada rasa-rasa sedikit merinding sih sebenarnya gitu, ngeliat-niat gitu. Nah, sampai akhirnya pembantu gue ngajak pulang. Nah, gue masih ngeliat ke seberang jalan ke bangunan gudang itu. Di situ jelas banget deket pintu, karena itu kan pintu bangunan zaman dulu tuh
tinggi-tinggi ya. Nah itu bener-bener di samping pintu, di samping tembok deket pintu itu sosok putih, sosok putih yang kalau gue bilang sekarang itu yang kita kenal sekarang itu pocong ya. Itu sosoknya sama persis apa yang digambar-gambarin apa di film-film horor itu yang gue inget banget. Tangannya sedakep ya, sambil ya umumnya pocong ya, tangannya tuh kan keikat gitu ya, terus di bagian kepalanya itu diikat, bagian kakinya gue nggak terlalu jelas, sedangkan mukanya itu gelap hitam, kayak ada guratan-guratan, tahu pohon kan, pohon tuh kayu gitu, nah kayak guratan-guratan kayu gitu mukanya gitu, dan matanya itu merah, dua matanya itu merah itu. Nah itu gue seketika di situ gue berasa banget, gue nyali gue ciut, takut banget, cuma gue nggak berani teriak, nggak berani ngomong sama pembantu gue, takutnya pembantu gue lebih takut dari gue, terus dia kabur, nah gue ditinggal nanti. Jadi gue nggak berani teriak, nggak berani ngomong, diem aja, bulu kuduk gue merinding, sampai akhirnya ya udah, gue ngajak buru-buru narik pembantu gue untuk pulang ke rumah, balik lagi ke rumah, karena ya keperluan yang diminta sama orang tua gue untuk belanja di warung juga udah ada kan itu. Terus sampai di rumah ya gue masih merinding, masih ini, tapi nggak terlalu nggak merasa shock juga gue. Jadi gue takut ya, tapi gue nggak merasa shock, sampai gue juga nggak cerita sama orang tua gue, apalagi sama pembantu gue. Kalau gue cerita gue tinggal kabur kali dulu itu. Sampai besok paginya itu beneran, ternyata Bang Eriknya itu kabur ninggalin gerobaknya sampai pagi karena dia melihat hal yang sama sama gue. Ternyata itu sempet geger di komplek gue itu, di situ dulu. Semenjak itu ya besokannya dipasanglah lampu situ seadanya gitu, buat penerangan, biar orang-orang nggak takut lagi untuk lewat jalan situ atau diganggu lagi, karena emang konon kabarnya memang tempat itu agak angker gitu, makanya sampai ditinggalin, nggak dipakai lagi gudangnya itu karena ditinggalin, karena orang-orang yang pada kerja di gudang itu dulu pada sering diganggu, ada yang kesurupan lah, ada yang melihat penampakan kayak gitu. Dan yang jaga sampai malam pun yang penjaganya juga nggak pernah ada. Jadi karena saking takutnya, karena sering adanya gangguan, jadi bangunan itu nggak pernah dijaga gitu, dan memang keadaannya juga kosong sih gitu. Nah itu aja sih sedikit cerita horor gue yang udah lama sempat bikin gue nggak nyaman gitu karena yang ngelihat penampakan itu. Tapi kalau sekarang sih gue udah jauhin dari rasa takut untuk hal-hal seperti itu. Gitu aja cerita gue untuk malam ini. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.